Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang analisis regresi linier sederhana. Mungkin istilah ini sudah adik-adik kenal waktu kita mengikuti mata kuliah statistika elementer, yaitu tentang analisis regresi linier sederhana. Jadi mungkin istilah ini tidak asing lagi bagi adik-adik mahasiswa sekalian. Tujuan dari mempelajari materi ini yaitu analisis regresi linear sederhana digunakan jika analisis data bertujuan melihat pengaruh satu variabel bebas independen terhadap satu variabel tak bebas dependen. Jadi nanti dalam analisis regresi linear sederhana ini kita hanya mempunyai dua variabel, yaitu satu variabel bebas dan satu variabel tak bebas. Jadi kalau misalnya nanti variabel bebasnya kita simbolkan dengan X dan variabel tak bebasnya kita simbolkan dengan Y, di mana X-nya hanya satu dan Y-nya juga hanya satu. Jadi untuk penggunaannya analisis regresi linear sederhana ini, contohnya kita ilustrasikan suatu masalah. Bayangkan sebuah kota dengan 60 kepala keluarga atau populasi. Misalnya kita berminat untuk mempelajari hubungan antara belanja konsumsi keluarga mingguan. Jadi nanti ini belanjanya ini menjadi Y. Dan pendapatan keluarga yang dapat dibelanjakan atau setelah potongan pajak mingguan. X. Kita simbolkan ini dengan variabel X. Asumsikan bahwa kita ingin meramalkan rata-rata populasi atau tingkat belanja konsumsi mingguan dengan mengetahui pendapatan mingguan keluarga itu. Jadi kita mau mengetahui seperti apa bentuk hubungan antara belanja dengan pendapatannya. Jadi ada datanya seperti ini, data pendapatan, misalnya dengan pendapatan dalam 80 dolar, 100 dolar, 120 sampai 260 per minggunya. Kemudian ini ada belanjanya. Jadi masing-masing ini pendapatan itu ternyata ada sampelnya berbeda-beda ya. Ada ini yang 5, ini 6, ini 5, ini 7. Gitu seterusnya, jadi ada berbeda-beda. Nah, jadi nanti 55 ini adalah belanja atau konsumsi keluarga mingguan. Sedangkan ini pendapatannya. Jadi kalau kita lihat dari tabel ini totalnya nantinya dengan 80 totalnya gini. Ya. Nah inilah misalnya kita memperoleh data seperti ini. Jadi misalnya kita tentukan peluang bersyarat dari data tersebut, yaitu kita bisa menentukan bahwa masing-masing peluang bersyaratnya adalah seperti tabel berikut ini. Jadi bagaimana menentukan peluangnya? Adik-adik sudah mempelajari waktu statistika matematika 1 ya. Jadi setelah didapat peluang bersyaratnya, ini adalah rata-rata bersyarat dari ekspektasi Y dengan syarat X, yaitu 65. Caranya adik-adik juga sudah bisa ya. Bagaimana mencari rata-rata bersyaratnya. Ya. Ini 77, 89, 101, 113, 125, 137, 109, 161, dan 173. Inilah rata-rata bersyarat dari data pendapatan keluarga mingguan dengan X-nya yaitu adalah pendapatan dan Y-nya adalah konsumsinya. Jika kita buat grafik scatter plot atau diagram pencar, jadi ini adalah pendapatan, ini titik-titik ini adalah titik yang kecil-kecil ini ya, itulah data berapa konsumsinya, ya, pendapatan yang konsumsinya.
ternyata ini ada bervariasi. Kemudian titik yang di tengah-tengah ini adalah ekspektasi Y dengan syarat X, ya. Itu rata-ratanya. Rata-rata bersyarat ketika Y-nya dengan syarat X. Kalau kita lihat bahwa ekspektasi Y dengan syarat X itu pada setiap pendapatannya itu membentuk suatu garis lurus, itu seperti garis linier. Jadi kalau titik-titiknya kita hubungkan membentuk garis linier. Sedangkan datanya, ya, yang awalnya kita punya data seperti ini, ya, ada 55, 60, 65, 70, 75, ya, seperti ini. Jadi ini ada 55 di sini, 60 begitu sampai 75. Kemudian untuk 100 begitu juga. Ternyata diagram pencar ini seperti membentuk suatu garis lurus. Dia berpencar pada garis lurus. Itu pada ekspektasi Y dengan syarat X. Nah, inilah bentuk hubungan linear dari data belanja, konsumsi, dan tingkat pendapatan dalam mingguan, ya, dalam satu daerah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada hubungan linear dari dua variabel tersebut. Kemudian, kalau kita lihat dari data tersebut, kita peroleh grafik seperti ini, ya, bahwa nanti ternyata datanya itu setiap pendapatannya itu dia mempunyai distribusi yang sama, itu dia berdistribusi yang sama. Kita lihat dari pola gambar ininya, bentuk dari variannya dan rata-ratanya, ternyata dia mempunyai pola yang sama. Jadi maka setiap X dia itu akan mempunyai distribusi yang sama. Kita masuk kepada konsep fungsi regresi populasi atau population regression function, atau kita singkat dengan PRF. Perhatikan bahwa misalnya ekspektasi Y dengan syarat XI itu kita simbolkan dengan satu fungsi fxi. Ya. Kemudian model regresi populasi linier yaitu bahwa ekspektasi Y dengan syarat XI akan sama dengan B0 tambah B1 kali XI. Nah, inilah simbol untuk model populasi regresi linier. Ini untuk populasi, ya, di mana nanti dia linear. Jadi linear, maka nanti ada interceptnya, itu kita simbolkan dengan B0 atau perpotongan garis regresi dengan sumbu Y. Kemudian B1 adalah koefisien kemiringan atau merupakan variabel respon jika X berubah satu satuan. Jadi kalau dalam ini adalah koefisien kemiringannya. Itu kita simbolkan untuk regresi misalnya B1. Jadi arti istilah linear. Jadi sebelum berbicara tentang regresi linear, apa arti linear? Jadi linear ini ada dua, ya, nantinya dalam satu variabel itu ada dua istilah linear. Pertama linear dalam variabel, dan kedua linearitas dalam parameter. Linearitas dalam variabel suatu fungsi Y sama dengan fx, ya, jadi ada satu fungsi Y dikatakan linear dalam X, ya, jika X hanya berpangkat 1 dikali dan dibagi dengan variabel lain, atau X kali Z, X dibagi Z, dan Z variabel lain. Ini contoh persamaan pada contoh persamaan 2, ya. Nih. Ini bentuk dari linearitas dalam variabel, di mana X-nya ini tidak ada pangkat berapapun, ya, apakah pangkat setengah, apakah 2, 3, atau seterusnya. Di mana dia hanya X pangkat 1, ya. Jadi contoh tidak linear dalam variabel yaitu misalnya X-nya kita kuadratkan, ya.
XM misalnya nanti kita akarkan, atau pangkat 3 atau pangkat 4, itu contoh tidak linear dalam variabel. Jadi linear di dalam variabel itu ketika X-nya itu hanya berpangkat 1, walaupun nanti dia dibagi dengan variabel lain, misalnya X bagi Z, ada satu variabel Z, ya, tetapi X-nya itu tidak ada pangkat selain sama pangkat 1. Kemudian liniaritas dalam parameter. Suatu fungsi dikatakan linear dalam parameter, katakan beta 1 jika bisa beta 1 hanya berpangkat 1 dan tidak dikalikan atau dibagi parameter lain. Jadi yang dimaksud parameter dalam analisis regresi itu adalah B0 dan B1. Ini adalah parameter. Jadi jika parameternya ini berpangkat selain dari pangkat 1, itu berarti dia tidak linear dalam parameter. Contohnya yang tidak linear dalam parameter seperti ini, yaitu ekspektasi Y dengan syarat XY sama dengan B0 tambah akar B1 kali XY. Berarti B1-nya ini, itu parameternya, ada yang berpangkat setengah atau akar B1. Berarti ini bukan linear dalam parameter. Jadi contoh linear dalam parameter, ya, ini kuadratik, ya, fungsinya fungsi kuadratik persamaan regresinya B1 tambah B2X tambah B3X kuadrat. Nah, dia parameternya linear, di mana semua parameternya tidak ada yang berpangkat, ya, kecuali variabelnya ada X kuadrat. Berarti ini tidak linear dalam variabel, tetapi dia linear dalam parameter. Kemudian contoh kedua, bentuk fungsi eksponensial. Y sama dengan eksponen pangkat B1 tambah B2X. Ya, di mana beta 1 dan beta 2-nya tidak ada pangkatnya. Ya, ini adalah linear dalam parameter. Tetapi dia bukan linear dalam variabel, ya. Kemudian bentuk kubik seperti ini, ya, di mana X-nya ada yang berpangkat 3, ya. Ini linear dalam parameter. Ini masih linear dalam parameter karena betanya tidak ada yang berpangkat. Jadi model regresi linear, atau kita singkat dalam ininya LRM, karena ini LRM ini singkatan dari bahasa Inggris Linear Regression Model, ya. Jadi LRM, istilah regresi linear, satu regresi dalam parameter, yaitu misalnya jika parameternya linear dan variabelnya linear, ya, jadi sama-sama linear, maka dia LRM atau model regresi linear. Kemudian jika parameternya linear tetapi variabelnya tidak linear, dia tetap regresi linear, ya, model regresi linear. Jika parameternya tidak linear dan variabelnya linear, maka dia menjadi model regresi non-linear atau NRM. Kemudian jika parameternya tidak linear dan variabelnya tidak linear, maka dia merupakan model regresi non-linear. Jadi, yang dikatakan regresi linear dalam model regresi yaitu jika parameter dari modelnya itu adalah linear. Spesifikasi stokastik fungsi regresi, ya. Perhatikan contoh sebelumnya bahwa konsumsi mingguan individu tidak terlalu meningkat selaras dengan peningkatan pendapatannya. Jadi terdapat variasi dari konsumsi per minggu untuk pendapatan tertentu, ya, mana tidak semuanya sama, ya. Ada bermacam-macam bervariasi. Jadi misalnya untuk pendapatan misalnya ini, ya, pendapatan 80 ada yang 55, 60, 65, 70, 75, tidak yang sama ternyata. Kemudian 100 juga begitu, bervariasi, 120 begitu juga. Jadi tidak selalu sama hasilnya kalau kita lihat dari data tersebut.
Sehingga nanti ada suatu sisaan ya, atau perbedaannya dari ekspektasinya dari sesuatu yang kita harapkan. Misalnya kita contoh dari contoh sebelumnya, bahwa terdapat variasi dari konsumsi per minggu untuk pendapatan tertentu. Jadi belajar konsumsi secara individual berkelompok di sekitar konsumsi rata-rata semua keluarga pada pendapatan XI, yaitu di sekitar harapan bersyaratnya. Jadi harap menyatakan penyimpangan suatu SII secara individual dan diharapkan sebagai berikut. Jadi ada penyimpangan, yaitu nilai kenyataannya dari yang diharapkan, ya. Nah, ini kita simbolkan dengan epsilon I. Ini untuk populasi ya. Mana YI, jadi ini nilai Y-nya tadi dikurangi ekspektasi dari YI. Sehingga kita bisa menulis bahwa YI akan sama dengan ekspektasi Y dengan syarat I tambah epsilon I. Jadi ada sisaan untuk dari model tersebut. Perhatikan persamaan 3 dapat ditulis menjadi YI akan sama dengan ekspektasi Y dengan syarat XI tambah EI. Jadi nanti ekspektasi Y dengan syarat XI itu bisa kita tulis menjadi YI akan sama dengan B0 ditambah B1 XI ditambah EI. Epsilon I ya. Nah, perhatikan contohnya ya. Pada pendapatan 80 itu ada 55, 60, 65, 70, 75. Di mana nanti X-nya tetap 80, kemudian B0-nya nanti sama, kita prediksi B1-nya, kemudian epsilon 1, 2, 3, 4 adalah sisaan atau selisih dari yang diharapkan dengan yang terjadi, nilai yang diperoleh sebenarnya. Jadi, maka nanti nilai harapan dari persamaan 3 ini itu bisa kita tulis bahwa ekspektasi Y dengan syarat XI itu akan sama dengan ekspektasi dari ekspektasi ya. Y dengan syarat XI ditambah ekspektasi epsilon dengan syarat XI. Maka nanti ini kita bisa tulis bahwa ekspektasi Y dengan syarat XI ditambah ekspektasi epsilon tambah dengan syarat XI. Perhatikan bahwa ekspektasi epsilon dengan syarat XI nanti adalah 0. Jadi nanti kita peroleh bahwa ini akan sama dengan 0. Jadi sifat dasar faktor gangguan atau stokastik. Jadi faktor gangguan epsilon ini adalah pengganti dari semua variabel yang hilang dari model tetap yang secara bersamaan mempengaruhi Y. Kenapa tidak membuat regresi multiple? Pertama itu 1 teori, 2 tidak ada informasi, 3 kepraktisan, 4 kerandoman hakiki, dan 5 kesederhanaan model. Jadi kenapa kita tidak menggunakan yang regresi multiple? Kenapa yang regresi sederhana ini? Berdasarkan bahwa ada teorinya, tidak ada informasinya, variabel tidak variabel bebas lain yang mempengaruhi. Kemudian praktisan, mana nanti modelnya sangat sederhana, kemudian relevan hakiki, kesederhanaan model. Sekarang kita masuk kepada fungsi regresi sampel. Tadi kita berbicara tentang fungsi populasi, sekarang kita masuk kepada sampel. Nah, jadi regresi fungsi atau sample regression function itu kita simbolkan dengan SRF. Sekarang kita berbicara tentang sampel. Contohnya pertama kita punya Y-nya 70, 65, 90, 95, 110, 119, 120, 140, 105. Mana X-nya ini tadi ya. Ini adalah sampel kedua ya dari populasi itu tadi. Ya, ini datanya kan. Nih, nah ini populasi.
Nah, misalnya kita ambil bahwa ini data pertama, ini X-nya, misalnya ini data kedua, ini sampel. Berarti itu sampel, pengambilan sampel. Nah, jadi kalau kita bikin scatter plot atau diagram pencarian, ya seperti ini, ya. Ternyata data tersebut, ya, hampir berpecah di mendekati satu garis lurus. Itu seperti garis yang linear yang menaik, ya, mendaki. Jadi misalnya untuk yang merah adalah sampel pertama dan yang biru adalah sampel kedua. Kita lihat garisnya itu sama-sama seperti ada garis linier, ya. Itu mendekati satu garis linier yang menaik, ya. Jadi model regresi sampel ini nantinya diharapkan nanti dia dapat dengan memperoleh regresi sampel, kita bisa menggunakan model regresi sampel ini sebagai perwakilan atau dengan mengambil sampel kita mewakili kesimpulan untuk populasi, ya. Nanti untuk modelnya, kalau regresi kita datanya populasi, berarti datanya adalah YI akan sama dengan B0 tambah B1 XI tambah epsilon I. Ini jika dia populasi. Jika dia berupa sampel data kita, maka nanti kita tuliskan bahwa nanti YI akan sama dengan beta 0 topi. Nah, ini dia beta 0 topi, di mana dia akan parameter ini menduga untuk populasi. Itu beta 1 topi XI ditambah epsilon EI adalah residual atau sisanya. Kemudian model regresi dugaan berarti yaitu YI topi sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi XI. Nah, inilah yang ini yaitu YI topinya. Nah, di mana nanti dengan data kita akan memperoleh ini, ya, di mana nanti sisaannya tergantung berapa perbedaannya dari data yang kita duga dengan di model yang kita duga dengan data yang diperoleh sebenarnya. Tanda seperti segitiga ini dibaca head atau topi, ya. Kemudian penduga untuk ekspektasi YI, ini YI topi adalah penduga dari ekspektasi Y dengan syarat XI dari populasi. Semana nanti beta 0 topi penduga B0, B1 topi penduga B1, kemudian epsilon I adalah error kekeliruan, sedangkan nanti I kecil ada residual sisa pada sampel. Inilah model istilah-istilah dalam model regresi yang harus adik perhatikan. Jadi nanti jangan salah tulis, ya. Nanti kalian bikin tulis regresi sampelnya seperti ini, tetapi pada jawaban kalian ditanya regresi sampel, tetapi kalian bikin regresi dugaan. Jadi jangan sampai salah, ya. Jadi garis regresi sampel dan populasi itu bisa kita lihat dalam bentuk warna seperti ini, ya. Misalnya ini adalah ekspektasi, ini adalah garis ekspektasi Y dengan syarat XI, dan ini adalah Y topi, ya. Ini Y topinya, ini sampel, ini populasi, ya. Dimana nanti ini YI, ini sama YI topi, ya. Jadi ini YI topi, nah ini XI-nya, ya, nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Jadi nanti kalau ini adalah epsilon I adalah rentang dari YI dengan ekspektasi YI dengan syarat XI, ini ada sisaannya. Sedangkan yang ini adalah sisaan dari sampel. Lebih kecil lagi. Ini hubungannya dalam bentuk gambar. Jadi bagaimana kita menentukan
rumusan perhitungan B0, beta 1 itu parameter-parameter dari model regresi. Jadi misalnya kita punya data, untuk B0 ini bagaimana kita menentukannya, untuk beta 1 ini bagaimana, itu kita menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS ya singkatannya. OLS dikemukakan pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, kebangsaan Jerman. Ingat kembali bersama regresi populasi bahwa tadinya YI populasi ya, sama dengan B0 ditambah B1 kali XI ditambah epsilon I. Gauss membuat asumsi sebagai berikut, itu asumsi klasik regresi. Ini asumsi klasik, ada 4. Pertama, nilai harapan kekeliruan untuk setiap nilai X adalah 0, atau ditulis bahwa ekspektasi epsilon I dengan syarat XI adalah sama dengan 0. Kemudian gangguan EI dan IJ, epsilon I dan epsilon J tidak berkorelasi atau tidak terjadi korelasi berurutan. Jadi bahwa misalnya kita mempunyai 10 data. Misalnya gangguan data pertama dengan gangguan data kedua itu tidak saling berkorelasi atau tidak terjadi korelasi berurutan, ya, atau tersebut tidak terjadi autokorelasi. Makanya itu bisa kita tulis bahwa kovarian epsilon I dan epsilon J akan sama dengan 0. Kemudian varian gangguan dari epsilon I untuk setiap XI adalah konstanta yang sama dengan sigma kuadrat atau ditulis dengan var epsilon I dengan syarat XI akan sama dengan sigma kuadrat. Jadi variannya itu sama ya. Nanti kalau kita gunakan berapapun sampelnya nanti variannya akan sama. Kemudian gangguan epsilon tidak berkorelasi dengan XI atau ditulis bahwa nanti kovarian XI dengan XI adalah sama dengan 0. Ini asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk penggunaan metode kuadrat terkecil. Jadi ini asumsi klasik ini hubungannya dengan epsilon, bahwa nanti ini yang harus kita perhatikan. Kemudian ini adalah hubungan dengan Y, ya. Dimana kovarian Y dengan YI dengan YJ sama dengan 0, jadi tidak ada autokorelasi antara Y, jadi tidak ada hubungan urutan waktu ya. Kemudian var YI dengan syarat XI adalah sigma kuadrat. Sedangkan varian untuk XI epsilon I dengan syarat I juga sigma kuadrat. Jadi dia mempunyai bentuk distribusi yang sama dengan varian yang sama. Untuk metode kuadrat terkecil, misalkan kita menggunakan sampel ya. Jadi untuk menentukan model regresi ini kita menggunakan data sampel ya, yang umum kita gunakan itu data sampel dibandingkan data populasi. Jadi bagaimana kita menghitung parameter B0 topi, beta 1 topi ya, yang nanti dia bisa mencerminkan populasi. Pertama kita misalkan bahwa sigma EI sisaan ya, itu sigma EI kuadrat itu akan sama dengan fungsi dari beta 0 topi dan beta 1 topi, di mana dia adalah fungsi beta 0 dan beta 1 dan dia mengandung fungsinya tersebut ada beta 0 beta 1, di mana rumusannya adalah tadi kita tahu bahwa EI adalah YI dikurang beta 0 dikurang BI ya. Jadi rumusnya seperti ini. Y sigma I kuadrat jadinya seperti ini. Maka kalau kita turunkan ini terhadap beta 0 ya, kita turunkan dia terhadap beta 0 dan kita misalkan dia jadi turunan pertama jadi seperti adik-adik mencari maksimum minimum ya, dengan turunan pertama dia akan sama dengan 0 ya. Ini makanya kita menggunakan metode kuadrat terkecil ini, yaitu nanti turunan pertama terhadap beta 0 itu adalah sama dengan 0.
Setelah itu kita jabarkan, ya. Ini hasilnya, kalau kita jabarkan dia menjadi seperti ini ya. Ya, kalau ini kita jabarkan masing-masingnya, jadinya seperti ini, kita pecah. Kemudian duanya ini nanti hilang, bisa hilang. Nah, ini dia di sini 0. Ya, min 2, 0 dibagi min 2 itu tetap 0. Maka nanti sigma YI dikurang N beta 0 topi dikurang beta 1 kali sigma XI. Ini berarti ini kita bisa rubah ini ya. Beta 0 itu dia nilainya nanti akan sama. Ya adalah parameter ya. Sehingga dari model tersebut ya, kita peroleh bahwa ini model kedua. Dari sini nanti kita jabarkan lagi bahwa beta 0 itu akan sama dengan sigma YI dikurang B1 topi dikali sigma XI per N. Kalau kita perhatikan ya, sigma YI per N, sigma XI per N itu adalah Y rata-ratanya dan X rata-ratanya ya. Maka ini bisa kita rubah menjadi beta 0 topi rumusnya adalah Y rata-rata Y dikurang beta 1 topi rata-rata X. Berarti untuk memperoleh beta 0 kita harus menghitung dulu beta 1-nya, beta 1 topinya. Jadi kita harus tahu dulu nilai dari beta 1 topi. Dan rata-rata dari variabel Y dan rata-rata dari variabel X. Jadi sekarang kita lanjut untuk menentukan beta 1 topi, bagaimana caranya ya. Bahwa kita peroleh ini sigma XI dikurang sigma X beta 0 topi dikurang beta 1 topi kali sigma XI kuadrat akan sama dengan 0 ya. Kemudian ini kita jabarkan lagi seperti ini. Sederhanakan sehingga peroleh nanti rumusannya yang lebih sederhana bahwa beta 1 topi akan sama dengan sigma XI dikurang 1 per N sigma XI dikali sigma YI dibagi dengan sigma XI kuadrat dikurang 1 per N dikali sigma XI dikuadratkan. Nah, inilah perhitungan beta 1 topi atau dalam regresi linear sederhana itu adalah parameter kemiringannya. Jadi untuk perhitungan rumus beta 1 dengan metode kuadrat terkecil kita peroleh rumusnya perhitungannya nanti seperti ini. Sehingga dengan metode kuadrat terkecil untuk beta 1 ini atau nanti bisa kita sederhanakan lagi dengan XI kecil tadi X data awal di mana X ini kecil ini adalah XI dikurang rata-ratanya Y rata-rata XI dikurang Y X rata-ratanya kemudian YI dikurang Y rata-ratanya, maka nanti kita bisa merubah rumus seperti ini. Ya, di mana nanti XI adalah XI dikurang X bar dan YI kecil ini adalah YI dikurang Y bar, itu Y rata-rata. Ketepatan persisi atau kesalahan standar taksiran kuadrat terkecil. Kita telah mengetahui bahwa taksiran metode kuadrat terkecil didasarkan pada data sampel. Tentunya bila bicara sampel berulang, setiap sampel akan memberi nilai taksiran yang berbeda. Karena itu perlu diketahui suatu ukuran untuk menunjukkan ketepatan atau keandalan dari nilai taksiran tersebut. Jadi ukuran yang sering digunakan dalam kesalahan standar itu kita sebut dengan standar error atau kesalahan standar. Jadi bagaimana kita menentukan standar errornya? Karena kita berbicara sampel,
maka kita tentukan standar error ketepatan suatu model berdasarkan standar errornya. Misalkan variabel ini maksudnya varian dari beta 1 topi itu akan sama dengan sigma kuadrat dibagi sigma EI kuadrat. Ini E kecil ya, itu E kecil itu adalah XI dikurang X bar. Standar error dari B1 topi adalah akar dari ini. Akar dari varian ini itu akar dari sigma kuadrat jadi sigma, akar dari sigma I kuadrat adalah akar dari sigma XI kuadrat. Maka ini standar untuk apakah parameter ini diterima atau tidak, bila kita lihat dari standar errornya. Kemudian untuk variansi beta 0 itu akan sama dengan sigma EI kuadrat dibagi dengan N dibagi sigma EI kuadrat kali sigma kuadrat. Jadi nanti di mana XI kecil, bedakan ya, ini ada X besar, ini X kecil, di mana X kecilnya adalah XI dikurang X bar. Maka standar error untuk beta 0 itu akan sama dengan akar dari sigma XI kuadrat per N dikali sigma XI kecil kuadrat dikali sigma. Bagaimana kita menentukan? Ini nanti bisa kita peroleh dari data. Ini juga sudah bisa kita peroleh data, ini banyak sampel. Ini sigma. Sigma ini kita taksir dengan sigma kuadrat topi. Sigma kuadrat topi ini adalah sigma EI kuadrat dibagi N kurang 2. Di mana sigma EI kuadrat adalah sigma YI kuadrat dikurang beta 1 topi kuadrat dikali sigma X kuadrat. Di mana YI ini adalah Y besar, YI kecil adalah YI besar dikurang Y bar. Jadi nanti kalian harus diharapkan ketelitian dalam menginput data ya. Jadi kalau secara manual lumayan banyak istilah-istilahnya karena banyak penggunaan rumusannya. Jadi hati-hati dalam nanti mensubstitusikan data dengan rumusannya. Contohnya, misalnya kita punya data sampel konsumsi mengenai belanja mingguan keluarga Y dengan pendapatan mingguannya dari keluarga Y ya. Jadi ini nilai konsumsi, ini pendapatannya ya. Bagaimana kita kalau kita scatter plot ya, kita buat diagram pencar tuh peroleh hubungan seperti ini jadinya. Titik-titik ini datanya, misalnya untuk X-nya 80, ini ada Y-nya segini, ini ya. Data 1, data 2, data 3, 4, sampai seterusnya. Ini ternyata kalau kita lihat dengan tarik garis lurus, dia terletak pada berpencar pada sebuah garis lurus. Maka kita anggap bahwa hubungan dari X dan Y ini dapat dibentuk seperti garis linier. Sehingga model regresi yang bisa kita gunakan untuk model dua variabel ini adalah model regresi linier sederhana. Bagaimana kita menentukan modelnya? Jadi pertama-tama kita tentukan ya. Tadi kita punya dua data ini saja, yaitu Y dan X. Jadi untuk perhitungan berapa beta 0, beta 0 topi, berapa beta 1 topi ya, itu kita tentukan perhitungan berapa sigma X YI, sigma X kuadrat ya. Kemudian ada X kecil, Y kecil ya. Kemudian XI kecil kuadrat, begitu juga ini perkaliannya dan ini kuadratnya. Kalau ini data kolom XI kali YI kali XI ini data awal ya. 70 kali 80 5.600. Ini kali ini hasilnya. Itu seterusnya ini jumlahnya. Ini jumlahnya, inilah yang sigma XI XI besar ya, X-nya besar, Y-nya besar. Kemudian ini kita
X kita kuadratkan, berarti 80 dikuadratkan. Ini sigmanya, sigma XI kuadrat ya, total ini. Nah, ini X kecil, berarti si X, berarti kita cari dulu rata-rata untuk Y dan X ya. Rata-rata X adalah 170. XI 80 kita kurangkan 170 minus 90. Ini untuk tata sampel kedua 100 kurang 170 min 70 begitu seterusnya. Ini untuk YI kita kurangkan dengan rata-ratanya 70 kurang 111. Ini 65 dikurang 111 begitu seterusnya. Ini min 90 kita kuadratkan, min 70 kuadratkan, ini perkalian antara X dan Y ya. Dan ini Y kuadrat, berarti 41 ini yang dikuadratkan, min 46 dikuadratkan, min 21 kuadratkan, begitu seterusnya. Ini dapat peroleh sigma I kuadrat, sigma Y, XI, YI, sehingga setelah peroleh ini kita bisa menghitung parameter dari beta 1 dan beta 0. Untuk beta 0 itu membutuhkan beta 1, maka yang pertama kali kita hitung adalah beta 1 topi. Mana tadi rumusan beta 1 topi adalah sigma XI YI dibagi sigma XI kuadrat. Ya, ini rumusannya. Dimana nanti kita sudah peroleh bahwa sigma XI YI. Ya, ini ya. Dari X kecil ya. Sigmanya adalah ini ya 16.400. 16.800. Kemudian sigma I kuadrat kecil adalah 33.000, maka kita peroleh beta 1 topinya adalah 0,509. Kemudian beta 0 topi itu rumusnya adalah ya rata-rata dari Y dikurang beta 1 topi, berarti kita sudah peroleh beta 1 topinya dikali X4. Ya rata-rata ya, rata-rata dari Y ini kita cari rata-ratanya adalah 111 dikurang perkalian ini. Hasilnya ada 24,455. Sehingga model regresi dugaan pada kasus ini adalah ini untuk model dugaan ya, bahwa YI topi akan sama dengan 24, ini beta 0, 24,455 ditambah 0,509 XI. Nah, ini model regresinya. Bagaimana kita menentukan standar error dari beta 0 dan beta 1 topi? Ya, kita hitung dulu sigma I kuadratnya. Rumusannya seperti ini, tinggal kita substitusi. Dapat ini, kemudian sigma kuadratnya adalah sigma I kuadrat dibagi dengan N kurang 2. Maka sigma topi kuadrat adalah 42,159. Sedangkan nanti sigma topinya, kalau ini kuadrat berarti tinggal kita akarkan akar 42,159 yaitu 6,943. Sehingga kita peroleh varian dari beta 1 topi, rumusnya seperti ini. Kemudian standar errornya tinggal kita akarkan saja ya. Ini boleh langsung aja diakarkan, hasilnya adalah 0,0357. Ini adalah standar error untuk beta 1. Ini varian beta 0 topi ya. Ini standar error untuk beta 0. Kita substitusikan. Hati-hati ya. Ini X-nya besar, yang di bawah ini X-nya kecil. Jadi beta 0 adalah model di atas memberikan makna bahwa secara rata-rata pada saat pendapatan bernilai 0, maka belanja mingguan keluarga adalah $24,455. Jadi walaupun seorang tidak mempunyai pendapatan ya, maka dia akan membutuhkan biaya hidup sebesar $24,455. Sedangkan beta 1 ini model di atas memberikan makna bahwa setiap peningkatan pendapatan sebesar $1, maka akan terjadi peningkatan belanja keluarga sebesar $0,509. Inilah maksud dari model
regresi yang kita peroleh dari prediksi seperti ini. Ya. Kemudian ini adalah tampilan output SPSS. Jadi mungkin untuk saat ini Ibu hanya mengenalkan langsung saja ya. Kalau kalian menggunakan aplikasi SPSS, nanti bagaimana caranya nanti mungkin untuk saat ini belum bisa Ibu ini kan karena memang butuh waktu yang cukup banyak ya kalau kita menggunakan komputer. Jadi tidak semua adik-adik punya komputer. Jadi Ibu tampilkan saja dulu bentuk output penggunaan analisis regresi sederhana. Jadi ya, kalau kalian punya data SPSS, masukkan data, kemudian pilih analisis regresi sederhana, nanti kalian akan peroleh data seperti ini saja. Nah, untuk adik-adik mungkin bagaimana cara membacanya? Perhatikan ya. Dari output SPSS ini di mana beta 0, mana beta 1, mana standar error beta 0 dan standar error beta 1. Jadi di sini ini cara membacanya, inilah yang beta 0 tadi 24,45. Kemudian ini adalah beta 1 topinya 0,509, ini beta 0 topi ya. Kemudian ini standar error untuk beta 0. Di konstan ini adalah untuk beta 0, X ini nanti untuk parameternya adalah B-nya adalah beta 1. Kemudian ini adalah standar error dari beta 1 topi. Ini adalah uji T. Uji T diperoleh 3,8113. Ini uji T-nya nih 1424,3. Ini kita bandingkan dengan uji T. Apakah dia signifikan untuk parameter ini? Kalau kita lihat dari sini, dengan kita bandingkan alfanya 0,05 atau 0,01, ternyata ini lebih kecil ya. Maka lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka bisa kita lihat bahwa parameter ini adalah signifikan, sehingga model tersebut dengan parameter ini atau model yang kita peroleh ini adalah signifikan untuk memodelkan data sampel dengan hubungan antara X dan Y. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.